ini kita akan belajar tematik pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Akan ada banyak materi yang akan Ibu berikan untuk kalian. Untuk itu, siapkan alat tulis kalian dan simak video ini dari awal hingga akhir. Selamat menyaksikan. Satu organ gerak hewan dan manusia ini kita sudah beranjak ke subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dan untuk pembelajarannya, di hari Selasa ini kita akan melakukan pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Simak video ini baik-baik ya. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada pada video ini. Ya, ini adalah gambar Pulau Indonesia yang dilihat dari atas. Seperti yang kalian lihat tersebut, warna biru lebih dominan daripada yang warna hijau. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia merupakan negara maritim. Ada yang tahu apa itu maritim? Langsung saja simak penjelasan dari Ibu. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan atau wilayah laut. Sudah jelas pada gambar tersebut, warna biru lebih dominan daripada yang warna hijau. Pada Konferensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Jamaika, wilayah perairan Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dengan demikian, wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau bisa disingkat dengan ZEE, dan batas landas kontinen. Dengan kondisi Indonesia yang 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, letak tersebut ditopang potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah, sehingga membuat negara lain ingin memanfaatkan kekayaan alam yang besar tersebut. Dengan adanya letak geografis Indonesia sebagai negara maritim pasti memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positifnya yaitu penggunaan laut sebagai media perhubungan, transportasi, dan perdagangan sebagai pergerakan roda perekonomian di dunia. Yang kedua, mempertegas hukum kelautan untuk membatasi gerak kapal tanpa izin, serta dapat mengatasi masalah perikanan dan perdagangan narkoba secara ilegal. Yang ketiga, mengembangkan militer khususnya kelautan sehingga profesionalisme angkatan laut dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Keuntungan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha di bidang maritim. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan maritim. Adanya dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Nah, ini adalah dampak negatif Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, serta rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Dampak negatif yang kedua, sering terjadinya bencana alam. Indonesia ini berada pada jalur patahan lempeng kerak dunia. Nah, pergerakan dari lempeng kerak tersebut menyebabkan terjadinya gempa bumi. Selain itu, muncul banyak gunung berapi juga menjadi potensi bencana alam. Materi selanjutnya yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia. Ada 4 pengaruh yang akan Ibu paparkan. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Setiap pulau itu dihuni oleh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Misalnya, Pulau Jawa terdapat suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, suku Madura, dan suku Tengger. Pengaruh yang kedua yaitu keragaman bahasa.
Bahasa daerah banyak digunakan untuk percakapan sesama suku bangsa yang tinggal di daerahnya. Nah, bahasa daerah yang kita kenal antara lain yaitu bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Banjar, bahasa Ambon, bahasa Asmat, dan sebagainya. Nah, sebagai bangsa Indonesia, dalam pergaulan antar suku kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Asia Australia. Rumpun ini dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Pengaruh yang ketiga yaitu keragaman agama. Di Indonesia ini memiliki keragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui resmi oleh pemerintah, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengaruh kondisi geografis Indonesia yang terakhir yaitu keragaman budaya. Keragaman budaya ini artinya masing-masing suku bangsa mempunyai budaya daerah. Budaya daerah sering juga disebut dengan budaya tradisional atau budaya adat. Contohnya ada rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu dan alat musik daerah, bahasa daerah, makanan daerah, serta upacara adat di setiap daerah itu berbeda-beda. Materi selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelumnya, di subtema 1 dan 2, Ibu sudah menyinggung tentang nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila. Sekarang akan kita perdalam lagi. Sila yang pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama Pancasila ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Selanjutnya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Selanjutnya, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga ini yaitu suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam satu wadah yaitu Indonesia. Sila keempat sekarang. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, setiap orang di Indonesia sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban atas kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kegiatan untuk saat mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama lebih mendahulukan atau mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, sila terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia selaku negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Selain itu, warga negara akan merasa aman, tentram, dan sejahtera. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Selasa ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Semangat belajar anak-anak kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.